Nah, sampai di mikot setelah kita sholat 2 rakaat, kemudian kita naik di atas bis, baru kemudian kita berniat masuk dalam ihram. Kita katakan labbaik Allahumma umrah. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan umrah. Nah, proses itu namanya berihram. Proses masuk dalam manasik umrah tersebut namanya ihram. Ihram dalam bahasa Arab dari ahrama yuhrimu ihraman, artinya pengharaman. Pengharaman apa? Tadinya sebelum umrah kita boleh pakai minyak wangi, sebelum umrah kita boleh menggauli istri, sebelum umrah kita laki-laki boleh pakai topi, boleh pakai baju, boleh pakai celana. Tatkala kita mengatakan labbaik Allahumma umrah, berarti kita berihram, artinya mengharamkan itu semua. Mengharamkan itu semua. Itu namanya ihram. Dan ini mirip dengan salat. Salat dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Kata Nabi SAW, tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Salat itu diharamkan dengan takbir dan dihalalkan dengan salam. Sebelum salat kita boleh makan, kita boleh lihat kanan, lihat kiri, kita boleh gerak-gerak. Tapi kalau tatkala kita bilang Allahu Akbar, berarti itu jadi haram semuanya. Kapan halal lagi? Kalau kita Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya tahallul dalam salat. Ini logikanya, analogikanya sama seperti umrah. Umrah pun demikian. Dibuka dengan ihram, dengan mengatakan labbaik Allahumma apa? Umrah. Nanti tahallulnya dengan mencukur rambut. Sudah mencukur rambut, halal lagi. Faham? Mirip seperti salat. Sebelum salat boleh makan, boleh minum, boleh tidak menghadap kiblat, begitu Allahu Akbar jadi haram semuanya. Kapan boleh lagi makan dan minum tidak menghadap kiblat? Kalau sudah salam. Ihram juga demikian. Sebelum ihram kita boleh makan, kita boleh bergaul dengan istri, kita boleh pakai minyak wangi, kita boleh pakai topi. Setelah kita mengatakan labbaik Allahumma umrah, haram semuanya. Kapan halal lagi? Kalau kita sudah cukur rambut di Mekah sana setelah tawaf dan sa'i. Itu hakikat daripada ihram. Ya. Adapun larangan-larangan ihram, adapun cara memakai ihram, ibu-ibu bebas pakai pakaian apa saja selama pakaian tersebut syar'i, ya, tidak menarik perhatian, kemudian tidak boleh pakai niqab dan tidak boleh pakai kaos tangan. Itu aja yang dilarang. Kata Nabi SAW, wala tantaqibul mar'atu wala talbasul kuffazain. Seorang wanita tidak boleh pakai cadar, niqab, dan tidak boleh pakai kaos tangan. Kaos kaki pakai, yang tidak boleh kaos tangan. Kenapa? Enggak tahu juga. Rasulullah yang bilang demikian. Ada yang mengatakan pakaiannya tangan adalah kaos tangan, pakaiannya wajah adalah niqab. Terus Ustaz, bagaimana wanita yang biasanya pakai niqab? Maka waktu ihram dia boleh pakai tutupan wajah tetapi bukan yang cadar, tapi kain yang dilepaskan dari atas tidak mengapa. Jadi gantung gini kainnya. Itu enggak apa. Tapi kalau kain yang diikatkan maka tidak boleh, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun baju apa warna bebas. Yang tidak boleh cuma itu, tidak boleh pakai niqab dan tidak boleh pakai kaos tangan. Adapun laki-laki maka ya semuanya dibuka ya. Hanya boleh pakai 2 kain. Yang di depan kita ini kain ihram ya. Kain ihram. Sudah tahu cara pakainya kan? Hah, belum tahu? Siapa yang mau jadi peraga ini? Antum jadi peraga sini. Jadi yang dilarang oleh Nabi SAW waktu Nabi ditanya, ma yalbasul muhrim? Ya Rasulullah, apa yang boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram? Kata Nabi, la yalbasul sirwal, walal qamis, walal burnus, walal amaim. Kata Nabi SAW, tidak boleh pakai celana, tidak boleh pakai jubah, tidak boleh pakai sorban, tidak boleh pakai burnus. Itu semacam kain yang ditempelkan di pundak. Ya. Intinya, tidak boleh memakai pakaian yang dijahit membentuk lekukan tubuh. Ini cara pakainya. Boleh bermacam mazhab, ini salah satu mazhab ya. Mazhab saya berbeda. Karena bentuk tubuh mempengaruhi mazhab. Ini cara ustadz ya. Meskipun saya tidak setuju, tapi biarlah.
Aman, nyaman, terkendali ya. Ya masing-masing ya intinya. Ya. Tidak perlu pakai Ustaz ya, sabuk Ustaz ya. Sudah kuat insya Allah. Pakai sabuk ya. Kalau takut pakai sabuk. Ya. Udah. Ya. Sederhana. Coba diulang Ustaz, pakai yang di bawahnya diulang. Ya. 2-3 kali. Kalau di atas gampang Ustaz, yang di bawahnya yang susah. Biar Bapak bisa niru. Ya. Terus? Masya Allah. Jangan masukin YouTube Pak ya. Sudah paham? Ulangi lagi sekali lagi. Iya. Ya. Ya. Ya, oke. Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi waktu Nabi ditanya, orang ihram boleh pakai apa? Kata Nabi, orang yang ihram tidak boleh pakai sirwal, celana panjang, tidak boleh pakai jubah, tidak boleh pakai sorban, tidak boleh pakai burnus. Burnus itu pakaian yang ditempelkan di pundak. Ya. Nabi tidak pernah berkata, tidak boleh pakai pakaian yang ada jahitannya. Jadi perkara penting, banyak orang salah paham. Disangka orang yang ihram tidak boleh pakai kain yang ada jahitannya. Padahal Nabi enggak pernah ngomong demikian. Nabi bilang orang yang ihram tidak boleh pakai pakaian. Yang pakaian tersebut dijahit berdasarkan bentuk tubuh. Contohnya tadi celana enggak boleh, jubah enggak boleh. Kemudian sorban enggak boleh, burnus enggak boleh. Bukan yang ada jahitannya. Seandainya ada orang bikin celana dalam tanpa jahitan tetap tidak boleh. Paham? Seandainya ada orang menenun baju tanpa jahitan tetap tidak boleh. Karena yang dilarang bukan yang ada jahitannya, tetapi yang membentuk anggota apa? Tubuh. Bisa dipahami? Contoh, sekarang kita pakai baju ihram. Tahu-tahu ada jahitannya di situ, Munatur, the best misalnya. Misalnya. Sama Ustadz Firanda maksudnya. Jadi itu ada jahitannya, boleh atau tidak boleh, enggak ada masalah meskipun dijahit. Karena bukan itu yang dilarang. Rasul tidak pernah mengatakan tidak boleh yang ada jahitannya. Sehingga banyak orang salah paham menyangka semua yang ada jahitannya enggak boleh. Terbukti mereka sudah bawa sendal bagus-bagus dari Indonesia, sendal kulit bagus, tapi ada jahitannya, enggak mau pakai sendal ada jahitannya. Kenapa? Ada jahitannya. Terus gimana? Ya udah beli sendal yang murah-murah yang enggak ada jahitannya, yang plastik tok bikin lecet itu. Ada jahitannya enggak boleh dipakai. Kemudian pakai sabuk, ada jahitannya enggak boleh. Lah, dompetmu juga ada jahitannya enggak boleh dibawa. Kalau dompet enggak apa-apa darurat. Dompet ada jahitannya enggak? Ada. Jadi itu enggak dilarang sebenarnya. Dompet ada jahitannya, tas kita pakai ada jahitannya, enggak dilarang. Yang dilarang adalah pakaian yang dijahit membentuk anggota tubuh, bukan yang ada jahitannya. Jadi jangan salah paham, ya. Jadi itu larangan pertama, tidak boleh bagi laki-laki memakai pakaian yang dijahit membentuk anggota tubuh. Adapun perempuan bebas. Yang larangan pertama. Larangan kedua, bagi laki-laki tidak boleh memakai tutup kepala. Tidak boleh. Tidak boleh pakai songkok, tidak boleh pakai sorban, tidak boleh juga kain ditutup begini. Terkadang jemaah haji, ya kainnya. Biasanya lagi di bis, kedinginan. Karena bisnya nanti bis Sabco, biasanya dingin ya. Ya, terus dia kedinginan, dia ambil kain nutup kepalanya. Terus dia kedinginan, dia tutup kepalanya. Ya. Itu enggak boleh seperti itu. Kalau lagi ihram enggak boleh. Enggak boleh. Lagi tidur di Mina, tidak boleh ngambil selimut tutup kepala. Enggak boleh. Di sini badan enggak apa-apa, di Muzdalifah kita enggak bakalan tidur. Ya, jangan kita ambil kain tutup apa? Kepala, enggak boleh. Ya, tidur gitu, itu enggak boleh. Ya. Jadi badan enggak apa-apa, tapi jangan tutup kepala. Tapi kalau enggak sadar, tahu-tahu tutup sampai pagi baru sadar, enggak apa-apa. Namanya enggak sengaja. Iya. Tapi kalau sengaja enggak boleh, haram hukumnya. Karena kenapa Ustaz? Ya enggak tahu juga.
Nanti kalau kamu ke surga ketemu Nabi, tanya Nabi, kenapa nggak boleh? Ya. Ini benar-benar syariat ini mengajarkan kita untuk tunduk. Ya. Banyak hal yang kita tidak pahami, tapi dibikin aturannya. Tidak boleh menutup kepala. Ya. Kemudian, di antara larangan orang yang ihram, tidak boleh pakai parfum. Tidak boleh pakai parfum. Kata Nabi SAW, wala talbasu sauban massahu warsh wala za'faran. Tidak boleh memakai pakaian yang terkena minyak wangi. Laki-laki maupun perempuan, terutama laki-laki, tatkala mandi di hotel, kita mau umroh, dia boleh pakai parfum di badannya, boleh. Boleh pakai parfum di badannya, bukan di kainnya. Boleh pakai deodoran di ketiaknya. Laki-laki boleh pakai parfum bebas, parfum di rambutnya, di jenggotnya boleh. Tapi bajunya jangan dikasih apa? Parfum. Ustaz, kalau saya pakai ternyata parfumnya mengalir di baju enggak masalah. Tapi jangan Anda tumpahkan apa? Parfum di baju, enggak boleh. Oleh karena di antaranya sampai sebagian yang juga hati-hati, sebagian sebagian ihram dicuci pakai molto, sebaiknya jangan. Jangan dicuci pakai apa? Molto, karena aromanya benar-benar apa? Kuat. Itu memang pewangi, molto kan pewangi kan? Iya, itu tidak boleh. Maka kalau ada pakaian ihram yang dicuci dengan molto harus dicuci lagi. Harus dicuci lagi, karena itu dilarang. Yang larang Nabi SAW. Nah, ibu-ibu juga demikian. Ibu-ibu mungkin mau ihram, kemudian pakai deodoran, enggak ada masalah ya. Pakai deodoran enggak ada masalah ya, tapi jangan bajunya dikasih apa? Parfum. Taib. Yang dimaksud dengan parfum adalah pewangi. Semua yang menimbulkan wangian sebaiknya dijauhi. Sebaiknya dijauhi ya. Di antaranya misalnya tisu basah yang beraroma. Banyak tisu basah yang ada parfumnya, tidak boleh dipakai. Di antaranya lipstik labelo yang membuat lembab apa? Karena nanti kita musim panas. Sebagian orang pakai apa namanya? Labelo kalau lipstik kan itu? Gloss. Lips gloss. Ya itulah pokoknya. Ya. Tadi saya sudah pentil-pentil apa saya bingung, ini lagi saya bingung. Lips gloss. Ini pakai tidak boleh yang beraroma. Ada yang beraroma, ada yang tidak beraroma. Kalau yang beraroma tidak boleh. Demikian juga aroma terapi. Ada minyak angin yang beraroma terapi itu benar-benar harum. Itu juga tidak boleh dipakai. Ustadz, kalau pakai balsam gimana? Kalau balsam bukan minyak wangi, enggak apa-apa. Belum ada sampai sekarang orang yang pakai balsam jadikan minyak wangi. Belum saya temukan. Jadi balsam bukan minyak wangi. Ustadz pakai minyak kayu putih boleh, itu bukan minyak wangi. Minyak lawang tidak mengapa. Minyak kampak tidak mengapa. Minyak gosok tidak mengapa. Minyak kelapa enggak apa-apa, itu semua bukan minyak wangi. Minyak goreng juga enggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah minyak wangi. Jadi hati-hati ya, sering orang-orang lupa kalau di tisu ada minyak wangi, ada berparfum, tisu basah berparfum, ini tidak boleh dipakai. Adapun makan jeruknya harum nggak ada masalah, itu bukan minyak wangi, ya, nggak usah. Ada kalau pakai sabun lebih hati-hati, pakai sabun ihram. Di sana dijual sabun ihram tidak beraroma, itu lebih hati-hati, lebih hati-hati. Kalau pakai odol, usahakan odol yang putih, yang wajar, yang min doang ya. Lebih afdal, lebih hati-hati agar kita tidak timbul dalam masalah khilaf-khilaf. Lebih baik Pepsodent yang yang putih saja, ya, yang ori atau Pepsodent dan yang lainnya ya. Jangan yang beraroma ya, enggak ada masalah. Jadi nanti kalau ibu-ibu sedang ihram di Mina berhari-hari boleh sikat gigi, boleh pakai sabun tapi sabun yang tadi. Sabun yang apa? Sabun ihram ya. Paham? Baik. Kemudian di antara larangan ihram yang paling berbahaya di antaranya adalah rafas, yaitu berkata-kata yang bisa menimbulkan syahwat. Ini tidak boleh. Terutama bapak-bapak sekalian kebanyakannya sekarang berhaji sama pasangannya. Ya. Maka tatkala sedang ihram berdua atau di Arafah, maka hati-hati jangan sampai menggoda. Sayang kamu cantik banget hari ini. Memang kemarin enggak cantik? Enggak, cantik juga. Ini mulai ada kalimat-kalimat yang menggoda, tidak boleh. Ini tidak boleh. Dilarang. Jadi tidak boleh melakukan hubungan tubuh, hubungan intim dan semua hal-hal yang mengantar kepada itu semua tidak boleh. Contoh ibu-ibu dan bapak
tawaf bareng. Sentuh boleh, tidak membatalkan wudu. Ini pendapat yang kuat, tidak membatalkan wudu. Tapi sentuhannya yang wajar. Sentuh yang wajar, jangan diulas-ulas ya. Ini nanti bisa menimbulkan syahwat ya. Ya, ini tidak boleh. Jadi yang wajar-wajar saja enggak ada masalah. Pokoknya hati-hati, jangan ngomong sembarangan, jangan menimbulkan syahwat, jangan merayu-rayu, kita sedang apa? Ihram. Kalau ternyata sampai terjadi hubungan, ya terjadi hubungan, ternyata masih dalam kondisi ihram, apalagi pas haji, kalau ihram ya haji, umrohnya batal. Kalau pas berhubungan sedang ihram, kemudian berhubungan tatkala haji, hajinya batal. Pertama hajinya batal, yang kedua harus nyembelih onta. Yang ketiga harus lanjutkan, tidak boleh langsung pulang. Harus lanjutkan sampai selesai. Yang keempat harus haji lagi tahun depan. Makanya bayar lagi komunator. Makanya hati-hati, jangan sampai melanggar. Ini larangan yang paling keras adalah menggauli wanita atau merayu wanita. Makanya di antara kata para ulama, apa hikmahnya kita dilarang untuk pakai parfum? Karena parfum itu menimbulkan syahwat. Maka jangan pakai parfum, tidak boleh sama sekali. Kemudian di antara larangan ihram adalah tidak boleh berburu, dan insya Allah kita enggak berburu ya. Ini pembahasan ini waktu zaman dulu, orang perlu berburu zaman dulu karena mereka berjalan dari Madinah menuju Mekah berhari-hari, perlu berburu di tengah jalan. Sekarang kita enggak perlu berburu. Pokoknya kita naik dari Madinah, nanti sampai di hotel, kita berburu di hotel, makanan sudah siap, tinggal dimakan ya. Kemudian di antara larangan, tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Ya. Kita juga enggak ya, siapa juga mau menikah, siapa juga mau menikahkan. Sudah cukup satu aja. Jadi tidak boleh. Ini di antara larangan ihram ya. Ada lagi Ustaz? Tidak boleh mencabut bulu ketiak, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh mencabut bulu ketiak, tidak boleh potong kuku, tidak boleh. Jadi kalau ketiaknya gatal digini-gini aja, jangan dicabut. Ya. Ya. Kuku juga tidak boleh potong kuku. Makanya tadi kita katakan sebelum berangkat umroh kita potong kuku, cabut yang perlu dicabut, cukur yang perlu dicukur, supaya nanti tatkala kita ihram tidak perlu mencukur-cukur, tidak perlu mencabut-cabut. Ya. Karena itu semuanya dilarang. Kapan halal lagi kalau kita sudah tahallul? Kapan halal lagi kalau kita sudah tahallul? Kalau kita umrah, kita sudah mencukur rambut, sudah tawaf sa'i cukur rambut, maka halal lagi. Dan ini perkara yang penting. Bahwasanya setelah kita berumrah, kita boleh berhubungan lagi dengan istri kita. Boleh. Ini banyak jemaah haji tidak tahu. Jemaah haji banyak menyangka pokoknya enggak boleh berhubungan kecuali setelah haji. Jadi mereka menderita ya. Sampai ada orang pernah tanya sama saya, Ustadz, bolehkah kita berhubungan dengan istri? Saya bilang boleh. Dia langsung teriak, langsung pergi. Tidak tahu kenapa, histeris, langsung pergi. Ini kejadian. Mungkin udah puasa lama gitu. Karena kata orang kalau sudah semakin lama di sana semuanya kelihatan cantik ya. Ya. Bahkan Afrika pun cantik di sana. Semuanya cantik. Karena ya dia nahan ya. Oleh karenanya yang tidak boleh tatkala sedang ihram tidak boleh berhubungan dengan keluarga. Tetapi setelah umrah boleh berhubungan dengan apa? Keluarga. Nanti enggak boleh lagi tanggal 8 waktu kita ke Mina, tidak boleh lagi berhubungan sama keluarga. Sampai selesai dari urusan kita haji baru kita boleh lagi berhubungan, boleh lagi bermanis-manis dengan istri, merayu-rayu boleh. Ya, paham? Bapak Ibu rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Taib. Jadi setelah tahallul, setelah kita tawaf sa'i kita bercukur, boleh lagi semuanya.